Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 bersama saya Romo Ngarlan. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenesia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, seorang ibu yang memohon kesembuhan anaknya yang kerasukan setan datang kepada Yesus. Meski dijawab dengan kata-kata sinis dan kasar, dengan istilah anjing, ibu itu tidak sakit hati, tidak marah. Dia tetap mohon. Dia tetap percaya akan karya Yesus. Saking besarnya iman ibu itu, Yesus tergerak dan menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, kadang kita gak kuat iman. Kadang kita kurang tangguh dalam beriman. Ketika ada tantangan, ketika ada cobaan kecil, ketika ada derita, kadang kita mudah menyerah, tidak mau berjuang lebih keras lagi, dan tidak mau bertahan dalam iman. Belajar pada ibu dari Siro-Fenesia ini, apapun yang terjadi, dia yakin dan percaya dan punya harapan akan kesembuhan anaknya, dan kesetiaan serta ketekunannya dalam berusaha dan harapan menghasilkan buah kesembuhan, buah keselamatan. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, semoga kita semakin tangguh dalam beriman, semakin kuat dalam pengharapan akan kasih Allah, dan kita berani mempercayakan hidup kita dengan segala persoalan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman yang kita miliki, seperti seorang ibu tadi, karya Allah akan terjadi atas hidup kita dan di sekitar kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman yang telah Kau taburkan kepada kami dan coba kami hidupi. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan. Semoga firman-Mu semakin menguatkan kami, semakin meneguhkan kami, sehingga kami tetap tekun dan setia dalam menghidupi iman kami, sehingga iman kami semakin tangguh, semakin kuat meskipun ada tantangan dan cobaan dalam hidup beriman kami. Kami mohon iman ya Tuhan, tambahlah iman kami. Kami juga berdoa agar dengan iman yang tangguh, kami dapat menjalankan tugas kami hari ini
selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.